Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini Selasa 2 April 2024 yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat Paskah. Ketika saya melakukan kesalahan, melakukan sebuah tindakan kejahatan, ketika saya berdosa, bisa jadi teman-teman saya, teman-teman kita, dan sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. Bahkan keluarga kita mencoret, membuang, dan meninggalkan kita. Tidak lagi menganggap kita sebagai anggota keluarganya. Bisa jadi ketika kita jahat, ketika kita bersalah dan berdosa, teman-teman kita, sahabat kita tidak sudi bersahabat lagi dengan kita, tidak sudi berteman lagi dengan kita. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Ketika kita salah, ketika kita bertindak jahat, ketika kita berdosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membuang kita. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap merangkul kita dalam kasih-Nya, dia tetap memelihara dan menjaga kita. Tuhan tidak pernah malu mempersahabatkan saya, mempersahabatkan Anda sekalipun Anda berdosa, bersalah dan jahat. Tapi dia tetap setia menjaga, memelihara dan mengasihi kita. Tuhan kita itu tidak seperti ibunya malin kundang. Di saat anaknya malin kundang menolak keberadaan ibunya, dia menjadi anak yang durhaka. Saat itu juga ibunya mengutuknya dan dia menjadi batu. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika Tuhan juga mengutuk kita, menolak, meninggalkan kita di saat kita berdosa, di saat kita jahat, di saat kita bersalah. Kita akan menjadi batu-batu semuanya. Tetapi Tuhan tetap merangkul kita, mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan dan membuang kita dalam keberdosaan kita, dalam kesalahan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma 5 ayat 8. Di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita salah, ketika kita masih berdosa, di saat itulah Kristus menunjukkan kasih-Nya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Di saat kita berdosa, di saat kita bersalah, Dia tidak membuang kita, Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi Dia justru menunjukkan kasih-Nya yang terbesar kepada kita. Mengapa Allah tidak meninggalkan dan membuang kita dalam keberdosaan kita? Karena Dia telah mengikatkan diri-Nya kepada kita melalui perjanjian-Nya. Aku menjadi Allah kamu dan kamu menjadi umatku. Itu adalah janji Allah kepada kita. Janji yang tidak memerlukan persetujuan dari manusia. Dan karena Allah telah berjanji kepada kita, maka Dia setia pada janjinya. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah bukti kesetiaan Allah pada janjinya. Sehingga ketika kita masih berdosa dan bersalah, di saat itulah Dia mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa dan kematian. Saudara-saudara, jika Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keberdosaan kita di saat kita bersalah dan jahat, itu menjadi panggilan bagi kita
ketika sahabat kita, ketika orang lain, ketika teman-teman kita, ketika anggota keluarga kita ada yang melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan bersalah, maka seharusnya lah kita tidak meninggalkan dan membuang mereka. Tetapi justru kita selalu hadir dalam hidupnya, merangkulnya, membimbingnya ke arah kehidupan yang baru. Membimbingnya dan mengasihinya supaya dia mampu bangkit dari keberdosaannya. Dan jika Allah tidak meninggalkan kita dalam keberdosaan kita, maka kita harus merespon kasih Allah itu, kita harus merespon kesetiaan Allah itu, agar kita selalu hidup dalam pembaharuan, hidup dalam pertobatan. Kenapa kita harus bertobat dan memperbaharui hidup kita? Bukan karena kita takut ditolak Allah, bukan karena kita takut dibuang dan ditinggalkan Allah, tetapi karena kita justru benar-benar sadar bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan dan membuang kita. Atas kasih-Nya yang begitu besar, itulah yang mendorong dan memotivasi kita agar selalu hidup seturut kehendak-Nya, memperbaharui hidup kita, hidup di dalam pertobatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mati dan bangkit untuk kami di saat kami masih berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keberdosaan kami, tapi Tuhan selalu menuntun kami agar kami kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberkati mereka. Dan Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.